Selamat pagi Lala Huta. Selamat pagi Teteh. Ada yang spesial di studio di pagi hari ini. Biasanya yang duduk di sini itu ada mahasiswa-mahasiswi, anak-anak ABG. Hari ini adalah ABG-ABG pada masanya. Hai, kakak-kakaknya ABG. Kakak-kakaknya ABG, apa kabar semua, sehat ya? Senang sekali, coba saya hitung ada berapa kakak-kakak ABG. Udah kakak ABG, jadi kan ABG kuadrat alias ibu-ibu ya. Coba kita hitung ada berapa kakak-kakak ABG pagi hari ini, perempuan semua. Oh my God, cantik-cantik banget. 452.000. Karena hari ini isinya kakak-kakak ABG perempuan semua itu membuat Lala Huta yang paling ganteng. Oh, sorry aku harus ralat. Sorry aku kecepatan ngomong. Sorry. Lala Huta nggak yang paling ganteng. Selain Lala Huta ada kameramen. Oh iya. Oh, Camp 2 langsung begini. Jarang yang masih bilang ganteng ya Mas ya. Langsung bahagia banget. Oke. Jangan lupa untuk ikutan Netplay ya. Silakan berinteraksi langsung dengan kami di sini. Banyak sekali aktivitas seru lainnya untuk lagi nonton. Semakin kalian aktif di chat dan vote di Netplay, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan poin untuk memenangkan hadiah voucher belanja dan juga hadiah kejutan lainnya. Jadi silakan langsung shake. Ibu-ibu nggak usah ikut shake ya. Kita di studio beda ya. Ini shake handphonenya ya. Silakan shake handphone kamu dan join aktivitas di Netplay sekarang juga. Itu yang paling baru dari Net. Kemarin pada jalan-jalan nggak di sekitar Jakarta? Kan lagi hujan deras ya, angin kenceng banget. Nggak ada yang mengalami, kemarin Lala Huta mungkin yang itu angin kenceng di epicentrum itu loh. Aku pas di rumah itu Teh. Kamu di rumah? Aku ngeliat di media sosial viral banget kan, ibuku juga ngirimin. Teteh nggak apa-apa kemarin. Aku bilang, tenang Mama, aku ada penangkal angin di bagian... Bagian pinggang ke bawah. Ada angin, aku duduk dia. Tahan ya. Kuat. Pemberat ya Teh? Enggak, tapi ini serius ya. Ini anginnya lumayan kencang sekali. Ini fenomena angin kencang ini terjadi di daerah Rasuna Garden, epicentrum Kuningan. Pada kemarin ya, hari Senin tanggal 10 Desember. Jadi menurut BMKG, kemungkinan besar angin tersebut bukanlah puting beliung yang seperti terjadi di Bogor minggu lalu ya. Nah, pihak dari BMKG juga sudah memprediksi kejadian ini Senin pagi dalam situs resmi atau website BMKG. Diprediksi angin kencang akan terjadi seminggu ke depan. Jadi silakan tolong berhati-hati. Info antisipasi angin kencang ini jadi saat terjadi angin kencang tolong jauhi pohon-pohon, terutama pohon yang usianya sudah tua karena berpotensi rubuh. Nah, antisipasi lainnya adalah memperbaiki atap rumah ya. Kalau sekarang kan lagi terang benderang di Jakarta atau di tempat lain mungkin silakan diperbaiki. Jika terbuat dari seng maka perlu diperkuat lagi supaya tidak mudah rusak saat angin terjadi ya. Yang paling penting adalah juga saat angin kencang selain jauhi pohon-pohon tua, jauhi pacar lama. Iya. Kalau tiba-tiba lagi ada di sebelah mantan, angin kenceng mau nggak mau kamu pelukan dong pasti. Ibu-ibu ini demen banget ya kalau kita ngomong soal mantan ya. Kenapa yang di rumah udah bikin bete? Mantan langsung Oke. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Bapak Sutopo memberikan informasi tanda-tanda terjadi angin kencang. Jadi lewat akun Twitternya beliau mengatakan ini. Coba boleh? Angin kencang melanda Kuningan epicentrum Jakarta sesaat sebelum hujan pada tanggal 10 Desember kemarin. Tanda-tandanya sebelum kejadian cuaca rasanya gerah dan sumuk. Baju sampai basah keringetan. Hati harus peka membaca suasana batinnya cuaca. Seperti juga membaca hati sang belahan jiwa. Ya ibu-ibu. Apa sih? Emang ngerti apa kata Twitternya? Kalau dengar kata-kata mantan belahan jiwa, ibu-ibu gitu ya. Kemarin juga katanya banjir melanda Kota Malang setelah diguyur hujan selama hampir 1 jam di hari Senin kemarin juga ya. Dampak dari kejadian ini adalah beberapa mobil hanyut terseret air, pengendara motor juga banyak yang terjatuh, hingga katanya 1 anak dikabarkan hilang. Nah, banjir karena luapan sungai juga merusak bagian halaman salah satu rumah makan di Jalan Soekarno-Hatta. Air setinggi lebih dari 5 meter menerjang bagian depan rumah makan tersebut.
untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, semua yang tinggal di daerah yang rawan banjir, tolong hati-hati dijaga anaknya. Mungkin kalau sudah mulai hujan, jangan pergi berkendara, jangan naik motor, jangan kemana-mana. Mungkin ada bagusnya juga diem aja di rumah kali ya. Jembatan di Sukabumi juga katanya ambruk nih. Jembatan Cigelusur penghubung Desa Mekarjaya Kecamatan Cidolok dengan Desa Cikarang dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap di Kabupaten Sukabumi ambruk. Jadi sebelum ambruk, sampah dari aliran Sungai Cidolok ini terlihat menumpuk di tiang jembatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, diketahui jembatan ambruk pada Rabu 28 November lalu. Warga mendengar suara gemuruh cukup kencang saat jembatan ambruk. Nah, jembatan yang berada di Kampung Ciletik Desa Mekarjaya ini juga sering dilalui kendaraan berat. Kemudian ada kontraktor proyek jalan yang sengaja memasang tiang penyangga di bagian jembatan supaya lebih leluasa dilalui kendaraan berat. Tapi tiang tersebut malah membuat sampah mudah tersangkut di bawah jembatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ingat sekali lagi jangan sembarangan buang sampah. Kalau kita ada banjir kita bilang ini cobaan, ini cobaan. Bukan cobaan juga ya, bisa dibilang cobaan. Tapi salah siapa? Oh, kalian yang suka buang sampah. Tadi bilang salah kita. Jangan ya, anak-anak juga harus diajarkan nggak boleh buang sampah. Baiklah, sekarang saya akan membaca ramalan cuaca. Silakan dilihat. Saya kesini ya, biar kayak cewek-cewek kece pembaca ramalan cuaca. Oke, BMKG ini memberikan informasi perkiraan cuaca yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia untuk hari ini ya, hari Selasa tanggal 11 Desember. Untuk daerah di Pulau Jawa, oh nggak ada, emang nggak ada ya? Aku pengen kayak di TV-TV gitu loh, kayak, yuk. Oke. Ribet banget bacanya ya. Tapi aku bisa. Sebentar aku perhatiin dulu. Sebentar. Oke, baiklah. Jadi untuk daerah di Pulau Jawa, 2 wilayah akan mengalami hujan lebat yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Sementara wilayah Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta akan diguyur hujan. Intensitasnya keren dibaca. ringan hingga sedang. Sementara sebagian dari Sumatera, esok hari akan turun hujan dengan curah hujan bervariasi dari ringan, sedang hingga lebat. Untuk wilayah Kalimantan juga akan terjadi hujan dengan berbagai intensitas. Sementara wilayah Sulawesi, bisa Anda lihat sendiri? Oh nggak bisa ya, nggak ngerti ya? Aku ngerti. Ini akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah mengalami hujan intensitas ringan hingga sedang. Untuk masyarakat di wilayah Papua Barat perlu diwaspadai karena diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas yang lebat. Wilayah NTT, NTB, dan Bali akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Jadi intinya adalah sedia payung sebelum hujan. Baiklah, luar biasa ya. Bawa payung nggak? Bawa? Ada nggak bawa payung? Hah? Ada di motor. Di motor? Oke, nggak apa-apa. Tadinya saya mau kasih payung gratis, tapi enggak ya. Ada payung, oke? Nggak usah? Sayang ya udah pada bawa, ngapain nanti bawa 2 payung, dikira ojek payung ibu-ibu ya kan? 1 aja cukup. Baiklah, kita iklan dulu sebentar ya. Udah sarapan belum? Belum? Aduh salah sendiri. Tetap di Sara Sehat, kita ngobrol lagi habis ini. Hello, Dad. Hello. Hello. It's me. It's perfect. It's perfect. Hey, please. Thanks. Can do it.
Mas Abi, Allah Akbar. Udah ya, stop ya. Apakah ibu-ibu pernah membiarkan anaknya seperti itu? Main make-up-an, bantuin masak atau belajar masak-masakan. Atau kayak tadi, aku nggak tahu itu tepung atau apa sih? Bedak. Oke, kita lihat akan ada hadiahnya. Apakah itu bedak atau tepung? Hadiahnya apa, Boni? 1 kilogram tepung berkualitas. Boleh ya? Buat roti. 1 kilogram. 1 kilo. Kok biasa banget sih? Kan buat roti-roti kecil aja. Ya biasa banget gitu, kita kan net gitu loh masa kini. Ganti, aku nggak mau itu tepung buat aku aja, aku perlu tepung di rumah. Hadiahnya, apakah itu tepung atau bedak? Hadiahnya yang benar menebaknya ya, adalah Voucher 5 juta untuk menukar dengan bedak wajah. benar. Mantep nih. Ada voucher 5 juta untuk bedak. Boleh Oke, ya. tuh sampai putih mukanya pasti Sampai ibu-ibu putih. ya. Oke, kita lihat. Jawaban tidak ada di saya, jawaban adalah di pemilik anak-anak tersebut. Nindi Parasadi. Coba ya, itu anak-anak kamu dua ngapain? Main bedak? Bedak atau tepung? Menurut kamu apa? Aku nggak mau voucher 5 juta beli bedak. Aku Menurut ibu-ibu apa? Bedak. ya, yang jawab bedak angkat tangan dulu. Yang jawab bedak. Oh, semuanya Oke, bedak. yang jawab tepung. Ini nggak Kamu jawab apa? Bedak apa-apa. apa tepung? Lalahuta? Bedak Lala ya. Huta? Kayaknya bedak Aku ya. mau dong ada yang benar jadi biar Boni beneran ngasih vouchernya. Waduh. Oh, pengennya gitu ya? Enggak, vouchernya ada kok. Ada. Nanti ya. Kita cari 5 dulu. juta loh. Apa itu bedak apa tepung? Bedak. Baby powder gitu. Baby powder. Jadi mereka dibolehin main. Itu apa yang terjadi? Yang jawab bedak, selamat. Selamat ya. Nanti kalau misalnya pengen vouchernya datengin Boni ya. Cegat dia di lift 5 juta. Lagi 5 juta. Beneran Bedak ada? muka kan? Bedak muka apa muka. dulu? Tapi ditukarnya di tahun 2025 ya. Waduh. Udah siap. Tapi 2025 ditukarnya. Ya udah ibu-ibu, 2025 balik lagi ya. Jadi apa anak-anak ini dibolehin main bedak? Iya aku bolehin aja sih karena selagi maksudnya tidak membahayakan ya aku kasih mereka ruang untuk mereka tuh melakukan sesuatu yang mereka suka gitu. Kayak ya kayak bikin slime atau apa. Jadi kebetulan pada saat itu aku lagi nggak punya neni dan nggak ada mbak juga lagi pada mudik. Oke, lagi Semuanya pada pas mudik. lebaran tahun kemarin. Terus aku taruh, mereka, ibu mau mandi dulu ya gitu, diem di sini. Keluar kamar udah udah kayak begitu bentukannya. Tapi aku langsung video, langsung cepet-cepet langsung Nggak videoin. marah ya? Nggak lagi ngapain gitu, ntar ayah marah lah aku. Tapi kok hebat kamu bisa, kalau aku pasti gini, udah tahu ibu nggak ada pembantu, udah tahu ibu nggak ada ini, kamu tahu nggak ibu Aku habis langsung syuting, turun ibu berat capek." badannya sih. Hah? Langsung turun. Oh makanya begini gara-gara anaknya suka oke, bener banget itu strategi yang luar biasa. Coba saya pengen nanya sama seorang psikolog ya, apakah hal seperti ini Boleh apa enggak? boleh atau enggak, apa termasuk kayak belajar atau menstimulate, stimulasi otak anak juga? Ya karena suka bingung kan, takut kayak boleh nggak ya? Boleh nggak sih kita ngebolehin anak asal main aja nanti mereka jadi kebiasaan atau memang itu hal yang yang mereka jadi belajar juga gitu. Abis itu mereka ngebantuin beberes nggak? Enggak sih, karena pasti udahannya kayak yang Abi tuh udah main yang lain. Udah, Sedangkan adiknya kan apa-apa pengen ikutin kakaknya. Oh jadi langsung udah ngacir tinggal. aja, udah pindah. Sekarang kan kayak dia tuh maunya pakai baju embi, manggil Mas Abi tuh embi. Oke. Maunya baju embi, maunya pakai bajunya Cars. Idolakan kakaknya. Idola aku sama yang lain sama ayahnya mah lewat. Udah lewat. Nggak ada Oh jadi dia mah oke. Embi. Embi ya, pokoknya embi ngapain dia ikutan. Ikutan. Oke, apakah anak-anak boleh melakukan hal-hal seperti itu? Kita langsung tanya sama seorang psikolog, ada Elizabeth Sentosa atau psikolog Lizzy. Selamat datang kembali. Aku ribet banget pakai kenapa? Hai. Yes. Hai semua.
demenin sih kalau udah sekolahnya. bahas anak. Hah? Paling demen. kalau- Bahas anak itu nggak ada habisnya karena nggak ada Iya. sekolah khusus gimana caranya menjadi seorang parents, menjadi Iya, orang tua. benar, benar. Jadi apakah kita berhasil sebagai orang tua baru ketahuannya nanti kalau Nanti. anaknya udah gede. Sekarang Iya. kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Iya. Tapi sesungguhnya gimana sih kita dalam mendidik anak itu kayak tadi kita boleh kasih kebebasan atau karena orang tua zaman dulu zaman sekarang ada perbedaan. Perbedaan, iya. Mungkin kalau orang tuaku zaman dulu kita main ini apa nih berantakan apa segala Iya, macam. Kalau iya. sekarang banyak yang Member, enggak, gitu. silakan. Menurut Ah, Mbak Lizzy gimana? Kita juga sempat ngomong sih Teh bahwa namanya sekarang ada dua. Satu anak-anak boleh bereksplorasi, bener kan ya? Iya, Ada hak anak. Tapi kembali lagi kadang-kadang orang tua suka mikir, oh iya terserah kasih aja anaknya. Oke. Makan apa aja. Ingat kayak kita bilang, Iya. kita selek. Iya benar. Iya. Iya, Kalau sekarang aku kan sih nggak biar kasih coba, kayak biar jadi makan kacang sih jangan ya, Iya. karena Oh, kan iya. umurnya masih Benar. Kecil, masih banget. di Jadi bawah kayak atau katup tersedak. paru-parunya itu buka tutupnya itu apa gitu. Masih, Jadi bisa oke. takutnya Tersedak. Iya. Jadi itu dia. eksplorasi itu boleh, asal ada keterlibatan dong. Oh kitanya di situ jangan Iya dah. main itu ya lucu. Tetap gadget. Karena lagi belanja online. Iya. Belanja tepung online. Iya kayak Benar, hari-hari benar. yang tadi kita banyak obrolin on backstage gitu ya Iya. kan ya, hari kamu gimana, ujian kamu berapa, kenapa bisa dapat segini, dan ada masalah apa, ada keterlibatan. Itu Ada sampai- keterlibatan di situ. Pokoknya orang tua boleh aja kita membantu mereka untuk stimulasi perkembangan otak mereka dan motorik juga dan segala macam. Tapi tetap ada di situ untuk kita jaga juga. Iya. Terus gimana Ya. dong aku? Baru keluar kamar mandi mereka lagi main bedak Kalau kayak tadi gitu. Aku tinggal. Karena kalau aku merasanya gini, boleh nggak ya nanti anak berpikir bahwa mereka boleh aja ngeliat apapun diaura-aurin karena ya boleh kemarin Iya, sama mama iya. atau kita tuh harusnya Tergantung, gimana ini sibuk sih? nggak saat itu? Aku lagi kebetulan Buru-buru kan enggak karena kebetulan memang lagi nggak ada mbak juga kan karena pada mudik. Jadi kamar aku kunci. Ibu mau mandi jadi takut mereka keluar Keluar, kan. iya, Jadi kamar aku kunci karena aku pikirnya ada kakaknya kan. Jadi udah ngerti Aman lah, nggak ada Terus barang-barang itu juga kan. Ibu mau mandi tunggu ya di sini. Memang di kamar aku sih posisi terus di mereka aku keluar udah penuh itu bedak semuanya. Nggak Udah apa-apa, it's happen apa-apa. all the time. Iya. Nah setelah itu baru kita, oke sit down. So pas Mami mandi apa yang terjadi? Oh boleh ya kita tanya, boleh dong, ya. nggak? Oke. It's a no, kalau terjadi lagi kira-kira apa ya konsekuensinya? Atau kalau misalnya bisa rapi, mama mandi atau mama Nindi mandi, kira-kira wah itu anak hebat, kita perlu kasih reward apa ya? Iya. Oh oke, jadi Apa boleh ada? main tapi beresin atau jangan berantakin kayak gini karena takutnya nanti Iya. besok-besok di dapur aura-auran. Aura-auran. Oke, jadi kita tetap aja kita jaga mereka, kita Exactly, bimbing. keterlibatan. Ini kayaknya ibu-ibu di sini pasti ada pertanyaan seputar anak, ada yang mau nanya. Oh silakan. Oh ini aku pikir masih kuliah loh. Oke silakan, ada mic-nya? Nggak ada? kuliah. Dari mana? Oke. Ngeliat-ngeliat teh kuliah. Silakan. Wajahnya sungguh Wajahnya belia. Madi, Silakan ibu, anaknya ada berapa? Namanya siapa ibunya? Halo Teh, Ya. saya Lulu dari Bogor. Oke. Saya mau tanya, gimana ya Teh kalau misalnya biar tahu kalau anak tuh udah bahagia atau belum? Karena akhir-akhir ini tuh bahagia atau anak saya kelihatannya kayak kurang bahagia gitu. Saya jadi khawatir Teh. Burung. Anaknya sering diajak belanja ke pasar nggak? Mungkin dia lihat harga yang naik terus dia burung karena jatah mainanku berkurang katanya gitu. Nah, Bu Lulu terima kasih atas Makasih, pertanyaannya. Teh aku coba jawab ya. Boleh ya? Boleh dong. Jadi sebenarnya ada konsep yang agak sedikit, aku bilang harus kita berubah. Orang tua ngeliat anak bahagia itu selalu senyum. Harus gini. Padahal kan itu emosi ya. Iya. Kadang-kadang namanya hari-hari kita bisa sedih. Sekonsep bahagia adalah bukan selalu harus ketawa. Murung nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah murung kelamaan. Atau ketawa kelamaan juga. Ada ketawa kelamaan. Itu anaknya ketawa mulu juga khawatir loh. Iya. Gitu terus kan. Nah, dengan keterlibatan orang tua, kita perlu bertanya ke anak gitu ya kan. Disitulah peran kita untuk menjaga stabilitas kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu yang kita mau cari bukan hahaha hihinya aja, tapi ada rasa aman. Dia merasa kalau lagi sedih, ada mama yang datang ke kamar, ada apa? Nah, ada mama yang peluk ketika ada masalah. Jadi lebih kepada bonding moment itu sendiri, itu yang akan diingat anak sampai dia dewasa. Iya. Jadi kita penting banget ngobrol kali ya, maksudnya Iya, hadir ngobrol untuk dia. benar tiap pagi. Gimana kamu hari ini? Iya, Apa kabar? lagi Kamu pulang sekolah tadi pelajarannya apa? di sekolah ada apa? Aku punya satu cerita kemarin inilah. Jadi kayak aku datang ke acara sportnya gitu di sekolah, terus tiba-tiba memang dia baru kelas 1 kan. Terus kayak
selama ini aku setiap kalau nanya mungkin karena anak laki-laki, temen kamu oke, baik aja semuanya baik gitu. Pas pada saat mereka lagi di tribun mungkin ada anak yang memang iseng gitu loh, yang iseng atau bagaimana kayak topinya diambil atau apa gitu loh. Terus aku lihat dia juga punya pembelaan diri, tapi pada saat ketemu aku tanya, kenapa itu temennya tadi gini-gini? Enggak kenapa-kenapa, ibu kenapa sih nanya-nanya? Nah itu aku nggak bisa untuk mendirectnya langsung harus jawab apa sampai mereka dia udah pulang, aku tanya lagi saat duduk, ngobrol lagi, tadi kenapa mas? Kenapa temennya begini. Terus kalau udah terlalu lama dia pasti akan marah. Jadi dia anak-anak itu nggak bisa tuh yang dipaksakan setelah Cerita, oh iya. bagi Jadi aku cara tuh, kita nanya juga mesti hati-hati. Hati-hati. Karena aku akhirnya mempelajari anak itu adalah anak-anak yang pemaaf. Maksudnya mereka itu Cepat memaafkan. memaafkan. Dan pada saat dia punya masalah dengan teman atau teman sekolahnya atau bahkan habis dimarahin sama kita, 5 menit kemudian dia lupa. Iya Nah, benar. Itu dia kadang-kadang yang terjadi di sekolah kayak anak-anak misalnya ribut sama sesama mereka yang suka sensian orang tua. Iya. Jadi itu yang membuat mereka jadinya jadi panjang gitu. Sebenarnya ada dari cerita Nindi bahwa dengan benar-benar bisa mengobservasi anak dan terlibat banyak banget kita belajar ya. Iya, benar. Aku akhirnya sampai kayak kadang-kadang tuh suka nangis sendiri kayak aku salah nggak ya? Apa ya? Aku kayak mungkin kurang perhatian atau apa? Iya. Pernah pada suatu waktu aku lagi habis lahir, lagi hamil besar juga. Dia tiba-tiba pulang sekolah masih TK, aku kayak dia loncat-loncat kasur, mas ibu capek, ibu lagi ini sakit, ini nggak bisa, jangan kayak gitu. Terus dia cuma ngomong, dia nangis, ibu kenapa sih marah-marah terus, mas Abi kan baru pulang sekolah. Di situ aku langsung nangis. Jadi kayak aku kayak bilang, oke, gue nih keterlaluan banget nih kayak gitu. Jadi kita mesti komunikasi sama anak tapi bener mendengarkan apa yang dia mau. Nggak cuman oh baik, oh oke, dengerin cara dia menjawab dan lain sebagainya. menceritakan. Terjawab ya Bu Lulu ya. Oke, terima kasih. Oke, semoga besok bisa ngobrol dengan enak sama anaknya atau hari ini. Ada lagi pertanyaan? Oke Ibu, silakan. Namanya siapa Ibu? Pagi Teh. Pagi. Aku Indah dari Jakarta. Indah. Ya. Oke. Mau tanya, kalau seandainya aku kan baru pertama kali ngurus anak, kadang-kadang kan suka ditinggal sama suami kerja. Gimana caranya biar aku bisa happy untuk ngurus anak? Oh, oke, biar merasa ngurusnya juga dengan tulus hati dan senang gitu ya. Itu benar sih, karena Support memang system. happiness itu datangnya dari dalam. Nah Iya. banyak cara untuk membuat diri kita happy. Kalau kita jadi orang tua happy, pasti anaknya juga happy. Itu sudah jelas. Nah tadi Mbak Nini cerita katanya, Lis, kalau gue senang luluran Lis gitu. Mungkin aku nggak tahu, Teteh apa, misalnya shopping, Makan sih. makan, right? Bikin Tapi aku yang pasti bahagia. satu, small thing bikin Aku I like to eat big things also. big thing ya. Alright. Tapi apapun itu, kadang-kadang kita tahu apa yang kita senang, tapi begitu kita selesai shopping, begitu selesai luluran, besok kok nggak happy lagi ya. Iya. Berarti jangan-jangan aktivitas itu adalah cuman memberikan happiness, pelarian sesaat. Sesaat Nah, aja. harus tanya di dalam diri, ini apa yang bikin kita benar-benar happy-nya itu sejahtera begitu, ya nggak damai. Nah, itu mau meditasi boleh, yoga boleh, kayang Teh? Kayang. Kalau boleh aku tambahin sedikit, Takut keplit. happiness itu kan semuanya ada di diri kita sendiri, cara pandang kita. Kalau aku sih waktu punya anak pertama dan kedua itu beda banget. Karena mungkin pertama belum punya pengalaman. Tapi pada saat akhirnya aku mempelajari apa yang harus aku pelajari dari diriku sendiri dan pastinya support system. Jadi kayak suami juga sedikitnya ada membantu, bukan membantu untuk mengurus anak sih, tapi kayak menanyakan hal-hal kecil aja. Lagi ngapain, udah makan belum, terus udah Itu gitu. bikin happy. Itu bikin happy. Nah makanya kadang-kadang kayak perempuan tuh suka lupa, umumnya ibu-ibu sih, maksudnya ibu-ibu muda tuh lupa pada saat mereka udah punya anak satu, kayaknya dunia ini udah ganti semuanya, udah jadi jelek. Padahal sebenarnya itu tergantung dari sini. Jadi kalau dari pikiran kita udah bikin happy, yang di sini tuh bahagia. Bahagia juga, iya bener. Aku waktu itu punya Rajata sampai 6 bulan, nggak mau pakai suster, nggak mau pakai mbak. Tapi akhirnya kan kita ribet dengan ngurus Iya, anak. betul. Akhirnya aku memutuskan, oke deh saya mau punya helper, tapi yang inti-intinya masih saya yang Itu nggak apa-apa, Teh. ngerjain. Bener. Nggak apa-apa karena di saat anak lagi rewel kita bisa gini, oke sebentar ya ibu mau masuk kamar. Iya. Mbak tolong jagain bentar, aku masuk kamar cuman sekedar bernafas.
Mandi mikirin aja, siomay, mandi yang lebih lama. mandi lebih lama, sampai ini udah keriput banget. Udah lebih tenang baru balik lagi ke Balik anak, lagi. it's okay. Kita Jadi butuh kalau kok itu. kita harus ngakuin kita butuh bantuan atau Betul. apa, yang paling Bener. penting kita harus ngakuin Satu itu sih, dulu ya. satu lagi, merasa dicintai loh. Merasa Ih, dicintai. kalau kita punya pasangan Iya. ya, suka give massage Iya. gitu ya. Oh, penting ibu ke suami. Saya yang pijetin. Kalau dia bilang nggak pijetin, oke pilih beliin sepatu atau pijet. Wah, bener. Pasti akan pilih pijet. Harus ada salah satu yang dia pilih gitu. Jadi kita kalau dia Berat nggak- pilihannya. pasangan tidak memperhatikan, minta diperhatiin. Nggak Iya, apa-apa, harus. kita minta yang jadi hak kita. Dikomunikasikan It's okay. sih. Komunikasikan. Kalau saya mah selalu minta. Ayo, ayo. Tidur di teras. Makanya sehat ya, sekarang ya tulang belakang. Oke, pertanyaan satu lagi silakan. Ada pertanyaan satu lagi di belakang mungkin atau di tengah atau di mana ada? Oh ini. Oh oke di depan silakan. Boleh di share. Dengan siapa Ibu? Halo Teh, nama saya Rika dari Ragunan. Oke. Rika. Saya mau bertanya, anak saya kan sebentar lagi mau liburan ke rumah neneknya. Boleh minta saran gak supaya anak saya tuh nggak rewel? Udah gitu anak aku kan suka main sembarangan, terus makan berantakan. Main sembarangan itu ngapain Bu? Nggak dia ngejeblos ke got kan? Sembarangan tuh main sembarangan tuh apa? Ya beraketakin barang. Oke, namanya anak-anak Takut ya. Bilang nggak bisa urus anak sama mertua aja gitu. Oh, Jadi sarannya oke. Jadi karena anak biasanya, ini namanya anak-anak juga ya, pasti ngeberantakin Iya, ya. iya. Oke. Sebenarnya ada kalau ngomongin tips sih pasti aku rasa kita semua tahu. Satu kan pasti mempersiapkan untuk anak ya supaya dia makan yang baik. Terus siapin apa lagi ya? Kasih tahu Dalam ke anak perjalanan. dalam perjalanan. Harus ada kayak bawa Nanti ada mainan atau beda apa. kamar loh, Dek. Bawa Kita kan mau ke rumah Eyang Iya yang benar. ada di belahan dunia mana gitu kan ya. Di sana cuacanya beda apa beda. Makin anak tahu dia makin bisa mempersiapkan diri di simulasi. Bahwa happiness-nya itu tapi namanya juga anak-anak. Ya, Kembali udah lagi. disiapin. Siapa yang bisa tahu bahwa dia Bakal tetap di- akan. Nah, benar. itu kan berarti Anda harus dalam artian bisa ready gitu. Satu sabar, ya kan, cinta tak bersyarat, ya kan. Satu Sabar. sabar. Dan yang terakhir tadi, ya. Saya lihat kata kuncinya adalah dia udah ketakutan dulu. Iya, oh Tadi iya, ini udah kan bilang khawatir. happiness is a state Of Iya, mind. of mind. Nah, Betul. itu dia. Jadi sebenarnya kalau Jangan paranoid dulu. Jangan paranoid ya. dulu. Lihat aja ternyata mungkin anaknya senang-senang aja, mertua juga happy-happy aja ya. Betul. Sebenarnya kita Mungkin ini ada jangan tips panik. biar anak happy di saat ditaruh di mertua, ada nggak? Ya pastinya sih harus mempersiapkan semuanya, Semuanya, apa yang dibutuhkan anak. Dan kalau misalnya kayak lagi perjalanan gitu jauh mau ke rumah Mainan. mertua apa segala macam kan kayak kadang-kadang mudik atau apa gitu loh bawa mainan yang perut anak harus kenyang sih. Oh, makanan yang dia suka. Makanan yang dia Snack, suka. oke. Terus udah gitu biasanya sih aku kasih anak-anak tuh susu Oke. lactogro. Nah itu bikin dia perutnya jadi kenyang. Oh, oke. Jadi kayak ya karena kembali lagi anak-anak tuh kalau perutnya kenyang pasti dia happy gitu. Berarti aku masih anak-anak. Perut kenyang siapapun pasti akan happy, nggak akan cranky. Betul, Intinya lagi-lagi makanan, asupan gizi yang bener gitu Bener. kali ya. Betul. Oke, terima kasih untuk Mbak Lizzy, Nindi juga terima Sama-sama. kasih udah sharing di sini. Ibu-ibu, jadi ya sekarang sudah bisa pastikan anak bahagia, ibu bahagia ya, di saat semua udah bahagia, bikin anak lagi. Satu rumah pasti bahagia banget. Oke, tetap di sini kita ngobrol lagi abis ini, jangan kemana-mana. Ada berita keren banget nih, lihat nih. Mimpi jadi kenyataan. Marion Jola berhasil sabet penghargaan bergengsi Mama 2018 di Korea Selatan. Jadi dia berhasil meraih penghargaan sebagai Best New Asian Artist Indonesia. Tentunya hal ini merupakan kebanggaan tersendiri pastinya untuk Marion. Marion kalau lagi nonton, selamat ya.
Ini kan penghargaan bergengsi mama. Dia kan belum mama-mama ya. Kan aku udah mama-mama. Kok aku nggak diundang ke Korea Selatan? Ada singkatannya teh mama. Oh, apa mama tuh Aduh, apa? apa ya? Aku juga nggak tahu lagi. Pokoknya music ya. Music, depannya music. Oke, Music lain kali kalau artist. Anda kasih informasi, tolong yang detail ya taunya ya. Oh iya, maaf, Karena Anda maaf. bilang ada singkatan, tapi Aku Anda juga tidak baru tahu. lihat di Instagram tadi pagi. Keren sih, tapi dia bisa juara di sana. Oke, jadi bukan untuk mama-mama ya? Bukan, bukan. Oke. Ada berita lain lagi. Ini katanya tren remaja adalah sekarang itu mereka sudah tidak pakai smartphone lagi. Jadi mereka kembali ke handphone jadul. Jadi katanya ini para kaum remaja ini ya, menurut laporan dari New York Post, kalangan remaja ini mulai mengganti smartphone mereka dengan ponsel flip alias yang jadul, yang zaman dulu. Karena dengan adanya smartphone katanya banyak remaja merasakan depresi, kecemasan, dan mereka mengaku merasa seperti diteror karena penggunaan smartphone dan media sosial yang berlebihan. Selain itu kebanyakan mereka tidak nyaman dengan keberadaan lokasi yang bisa dilacak oleh deretan aplikasi yang kita gunakan. Dengan adanya smartphone kita kan bisa ketahuan tuh kita ada di mana, apalagi dengan media sosial. Gue lagi foto di sini, jadi udah nggak ada privacy lagi kan. Itu salah satunya kenapa saya akhirnya meninggalkan untuk memposting banyak hal di media sosial juga, karena tidak merasa bahwa saya punya privacy. Saya akan mengundang seorang remaja langsung dari New York ya. Dia ini salah satu remaja yang sudah meninggalkan handphonenya katanya. Atau ketinggalan ya handphonenya dia. I don't know, nanti kita tanya aja. Ada Curly Ari atau Ari Keriting dari New York. Hello. I'm fine. All right, Thank you. welcome to Indonesia. Yes, Yeah? thank you for inviting me. Oh, no here. problem. When Yeah, did you yeah, come from New York? You just landed? Yes, just landed. Just landed. The flight was smooth, okay? Smooth. Oh, nice, nice. Smooth, So smooth. what happened? You left your no longer using the smartphone? Hah? Katanya dari New York, you no longer smartphone udah nggak dipakai lagi katanya. Sekarang pakainya apa? Masih pakai smartphone. Masih Oh, pakai kamu bukan. smartphone. Oh, ini bukan Bukan. yang dari New York. Makanya tadi kakak bicara dari tadi saya sebenarnya tidak paham, tapi saya iya. tambal saja. Karena saya lagi bicara soal ABG New York, ternyata Iya. tamunya bukan dari New York, aku pikir. Kakak pakai bahasa Inggris, saya ikut belakang-belakangnya aja. Oh, iya. Smooth. Oh, smooth. Oh, itu. Penting belakangnya aja. Itu ya, itu Kuncinya. strateginya, kuncinya Mengulang supaya dibilang, belakangnya. mengulang belakangnya. Yes. Oke. Are you fine? Fine. Oh, You iya. want tea or coffee? Coffee. Oh, Gitu. ya, padahal. Meskipun kita suka teh. Oh, Cuman itu kasihan memang tersiksa ya triknya hidupnya ya. Tapi kamu masih pakai smartphone? Masih pakai smartphone. Kamu nggak merasa mulai terbebani dengan adanya smartphone atau kegaduhan di media sosial atau orang tahu segala privasi kamu? Sebenarnya kalau kegaduhannya sih utamanya sih ya sekarang ini kan. Apalagi belakangan sosmed. ini ya. Ih. Makanya pakai kaos ini kan? Coba lihat, tumbuh bineka cinta. Ya. Karena harus di dalam perbedaan itu kita harus tetap, satu cinta. Oke. Tapi memang sih belakangan sih juga lihat sosmed itu kadang-kadang agak jenuh, kemudian capek juga sebenarnya sih. Cuman entah kenapa ya candu ya. Jadi kayak kita itu pengen tahu isi kepala orang, orang pengen tahu isi kepala kita, dan kita bertemu lah di sosmed itu. Nah pada akhirnya mungkin sosmed itu ya tergantung, atau smartphone tergantung gimana kita menggunakannya gitu kali ya. Iya, betul. Mungkin ada yang orang merasa tersiksa dengan kegaduhan atau privacy jadi hilang dan segala macam. Tapi kalau kita ngerti bahwa smartphone atau media sosial itu ada sebagai kendaraan untuk kita mengungkapkan ide-ide, itu bisa jadi sesuatu yang bagus juga. Kayak misalnya kamu kan lagi pakai ini untuk melawan yang namanya pelecehan seksual, bener nggak sih untuk kampanye kamu ikutan itu? Iya, ikut-ikut kampanye. Itu kenapa kamu ikutan kampanye yang melawan pelecehan seksual? Ada orang dekat kamu pernah mengalami atau kamu merasa empati sama ada orang yang pernah mengalami atau gimana? Iya, lebih ke empati juga sih, karena kan saya ngobrol dengan beberapa teman, yang perempuan yang bergerak konsen di bidang itu, terus dapat gambaran-gambaran lah, dan semakin mendengarkan cerita mereka, semakin saya merasa bahwa kita laki-laki ini butuh untuk perhatian hal kayak gini, karena kan mungkin di satu sisi itu untuk melatih kita agar tidak menjadi pelaku sih sebenarnya sih. Kadang-kadang kita kurang informasi aja, karena kan kita kadang-kadang melihat itu sebagai sesuatu mungkin bercanda atau biasa aja, tapi sebenarnya ternyata di sisi lain tuh mengganggu gitu. Sebetulnya apa sih yang termasuk dalam pelecehan seksual menurutmu? Karena kalau kita mikirnya pelecehan seksual adalah
sexual abuse seperti misalnya pemerkosaan atau udah pegang-pegang, tapi sebetulnya hal simple pun bisa jadi dibilang pelecehan seksual, nggak cuma ke perempuan tapi ke laki juga ya. Kayak bercanda kayak gimana atau apa? Kayak bercanda aja misalnya kan ada yang verbal juga, kadang-kadang kan kita selalu melihat yang tindakan, oh kan nggak dipegang, nggak disentuh. Padahal sebenarnya secara verbal pun ketika misalnya itu sudah melanggar privasinya dia, kan misalnya kayak teman-teman perempuan misalnya lagi jalan di jalan kan, kalau laki-laki kadang-kadang suka cewek sit. Iya. Nah, cewek mau kemana? Iya, itu udah pelecehan. Sudah sebenarnya konteksnya masuk kategori cewek juga kalau udah verbal begitu, kalau kita misalnya ibu-ibu ngelihat apa namanya misalnya ini keren banget. Perutnya six pack ya? Buka dong, gue pengen lihat. Itu aja udah pelecehan seksual kepada laki-laki kan sebetulnya kan? Betul. Dan tergantung, kan ada juga orang yang berprinsip, tapi kan laki-lakinya nerima-nerima aja. Itu sebenarnya analoginya sama kayak kita mencuri di rumahnya orang kaya. Oke. Kita ngambil 5.000. Orang kayanya mungkin dia cuma ngambil 5.000. Tetap aja mencuri. Tapi tidak membuat kita tidak masuk kategori pencuri. Meskipun si korbannya menerima, tapi kan tidak membuat kita bukan pencuri. Kita tetap jadi pencuri. Iya. Luar biasa loh. Aku dikit lah ya. Iya. Kamu tuh luar biasa banget. Kalau begitu kita akan bikin 3 episode sama kamu karena banyak sekali yang kita pelajari dari sini. Mau kebetulan saya juga jarang callingan ya sekarang. Oh, jarang callingan. Ya udah, kita fokus di abis iklan aja dulu ya. 3 episode kita omongin nanti. Jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi abis ini. People, ada Ari Kriting di sini dan saya mau ingatkan lagi untuk terus aktif chat dan vote di Netplay. Silakan vote sekarang ya. Siapakah pemenang dari games adu ingatan antara Ari Kriting dengan Panji? Ada hadiah kejutan dari Netplay. Silakan join Netplay. Shake handphone kamu sekarang juga. Dan sekarang saya langsung panggil Om Panji Pragiwaksono. Gak usah duduk. Berlebihan. Udah keren kayak. Oh, silakan kita akan langsung main games ya. Kita lihat siapa pemenang. Iya, kita ngobrolnya nanti aja sama Panji. Karena good people lagi mau nebak. Hijau saya ya. Oke. Good people banget nih. Di sini ada 2 lelaki muda. Pekerjaan mereka bertumpuk ya setiap minggunya, sangat sibuk. Biasanya katanya orang sibuk itu ingatannya kurang begitu bagus. Kita lihat di antara mereka ingatannya, ya karena kan ada jadwal, ada angka, ada bayaran, ada macam-macam. Jadi kan suka ribet dengan ingatan yang lain. Kita akan mengetes daya ingat kalian berdua ya. Ada foto. Ini ada memory game. Oh, di sini. Ada foto, silakan dilihat fotonya, perhatikan baik-baik, nanti akan ada pertanyaan dari saya. Silakan, foto yang pertama, good people perhatikan baik-baik ya. Waduh. Silakan perhatikan, ada topi, ada rambut keriting, rambut lurus, ada yang pakai kacamata, ada pakai jaket biru, ada sepatu kets pink. Silakan lihat itu pohon jenis apa, di balik pohon ada apa. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaannya, silakan ditutup gambarnya. Biarin aja. Oke. Ada berapa orang memakai topi? 6. 6. Yes. 3, Bos. Dari mana? Udah, dia udah jawab duluan. Tapi nggak apa-apa kalau kamu 3 benar kamu ambil. Silakan, ada berapa orang memakai topi? Kita lihat jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sorry. Yang itu bukan topi sih sebenarnya. Sorry. Ini bukan topi. Ini paruh dia bebek. Itu termasuk topi kan, Faisal? Yang penting menutupi. Well, apapun yang Dia Donald Duck. Faisal boleh dibilang topi kan? Ya oke deh. Tapi kan gua mendekati. 6. Nggak boleh Kayaknya deketin itu 8 deh. Sebelah sana itu ada 1 orang lagi tuh pakai topi juga. Sudah. Jawabannya adalah 0-0 ya. Gambar berikutnya, silakan diperhatikan baik-baik. Oke, ada komputer. Ada cupcake.
Ya, ada orang tangannya di dagu. 5. Ada kontrak. 4, 3, 2, 1. Silakan ditutup. Kita perhatikan ya. Pertanyaannya, ada berapa kopi di meja? Oh, nggak nyala. Ada lampu. Sebentar. Aku kasih kesempatan kepada Ari karena rambut kamu lebih keriting dari dia. Apa urusannya rambut keriting? Aku dengar tadi dia udah dari dalam hati, Kak. Dari dalam hati. Ya, Saya juga tadi duluan sebenarnya. 3,5. Kok 3,5? Gimana ceritanya? Yang satunya udah minum Ya setengah. udah pokoknya 3. 3 apa 4? 4. 4. Oke, kita lihat jawabannya adalah 4. Lagi dihitung bentar ya. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Ya Allah. Salah. 0-0 ya. Kak, itu bisa aja tinta loh. Tinta loh itu kayaknya di ujung. Tinta loh. Penentuan ya. Satu lagi penentuan. Kita lihat gambar berikutnya. Kita lihat penentuan. Yang menang adalah siapa? Oke? Ya Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditutup gambarnya. Kita lihat. Pertanyaannya adalah Sampai keriting berapa? berapa orang pakai baju merah? 1. 1. Kita lihat jawabannya. Apakah 2. betul 1? Tidak dong. 2 dong. Ada 1. 2 dong. 2 dong. Tidak ada yang berhasil. Sorry. 2, Bor. Sorry. Yang ibu itu bukan merah sih sebenarnya. Merah, Bos. Itu burgundy. Itu Burgundy, merah tua. Oke, kita ngobrolin itu nanti ya. Ari, terima kasih sudah hadir di sini, belum berhasil. Siap. Sukses untuk kamu Sukses, selalu. siap. Ditunggu nanti kabar-kabar berikutnya Siap. darimu ya. Oke, terima Jangan kasih kemana-mana, banyak. masih ada Panji, tetap di sini. Beberapa kali Panji kesini bawa makanan ya, semacam upeti gitu buat aku atau sesajen. Terakhir bawa pancake durian yang manis banget, tapi kali ini bawa yang lebih manis, bawa istrinya. Ada Mila di sini atau gak Mila? Cie, dipamer istrinya kesini sekarang, Ya. cakep banget loh. Gue pernah kesini sendiri. Gue Iya. pernah kesini sama tim sepak bola gue. Iya. Sekarang gue kesini bawa istri Bawa gue. istrinya. Karena mau konser. Betul. Berarti kalau konser sama istri nanti romantis-romantis gitu ya, kayak misalnya pegang gitu. Menghitung hari, kayak gitu-gitu ya? Iya, tapi alisnya nggak gini-gini kayak lu. Lu tuh kalau menghitung setiap kata tuh gitu-gitu. Mil, apa nih konser apa nih sama suami, romantis-romantisan nggak pas tanggal 2 Desember hari Ibu ya? Iya pas hari Ibu. Jadi apa nih ide siapa konser? Hip hop konsepnya. Oh, that's gitu. me, Makanya bro. mau- Iya, alright. Serius You don't hype stop. hop. Hype hop. Hype hop banget. Tuh, makanya udah siap-siap koyok. Oh, udah. Siap-siap minyak angin. Kok seru banget sih bikinnya berdua, padahal kan albumnya kan sendiri-sendiri, nggak ada. Iya, dua. supaya tidak perlu 2 kali nyewa gedung, Oh, iya, ngirit. nyewa sound, nyewa lighting, ibu-ibu ya. Hemat. Dilakukan pada hari ibu karena saya juga Kamera. punya semangat ibu-ibu. Oh iya. Lalu memikirkan. Nggak, tapi nggak 100% konser hip hop sih, salah juga karena Gamila sejam bawain lagu-lagunya dia. Oh gitu. Dan sejam bawain lagu-lagu gua sama lagu-lagu gue. Jadi sebenarnya karena kami dua-duanya ngerilis album, satu acara itu dibagi 2. Satu sesi punya Gamila, satu sesi punya gua. Albumnya Panji tuh judulnya Pembalasan. Oke. Nah, album Gamila tuh Oh Gitu Yamil. Oh iya, oh gitu ya Mil itu Ngomongnya ya. oh gitu ya Mil. Gitu ya Mil. Iya boleh. Tapi orang beli 1 tiket kan? Enggak, sesi pertama silakan masuk ting enggak. nonton gitu. Satu Enggak kan? tiket. Tapi kalian ntar nggak ada duet-duetan. Ada. Kebetulan gue kalau misalnya manggung nge-rap selalu ngajak Gamila. Emang selalu di sesi gue gitu. Cuman sekarang ada bagian di mana Gamila nyanyi sendirian lagu-lagu dia. Kalau misalnya bagian kalian berdua gitu boleh ada bocorannya nggak sih? Jadi kita lihat gitu kan, orang-orang kan seneng ya. Lu pengen lihat apa sih? Gue pengen ngelihat lo berdua manggung gitu kan. Kayak, soalnya ini kan suami istri, Iya. tapi gue kayak ngelihat kayak
ini om bawa anaknya tuh gimana gitu. Gimana ceritanya? Ya, istri saya kelihatan muda ya? ABG banget. Iya, emang waktu saya nikahin umurnya juga baru 7. Nggak boleh lah pernikahan dini. Saya bercanda. Sekarang udah nggak Saya boleh. bercanda. Pemirsa nanti jadi masalah belakangan. Ya kan? Masuk itu bercanda, viral. bercanda. Bercanda Oke, dong, oke. bercanda. Lihat dikit dong. Pas ada bagian duetnya kan, katanya boleh nggak sih? Bocoran aja. Aku mau beli tiketnya, aku mau beli 25 tiket. Tapi kapasitas gedungnya cuma 20. Lu cuma 20 orang. Gila loh. Ya, tapi gue nggak ada. Gimana, Mil? Nggak ada. Kita Nggak ada yang bagian berdua. Oh, kita main angklung aja nanti. Oh iya, kami ada sesi angklung berdua. Ini bercanda serius. Serius, dengerin. Aduh, nonton nggak ya? Gue jadi bingung nih. Belum selesai, lanjutin. Bagus. Bagus kan? Bagus ya? Catat. Hip hop banget. Gua dan Gamila tuh menanti Ternyata- ada yang ngasih job soal main angklung ini, tapi tidak ada. Gua Ibu-ibu pikir- kalau ada sunatan kami terima job angklung. Gue pikir suaminya parah, istrinya lumayan lebih parah juga ya. Ternyata makanya mereka berjodoh ya. Coba dijelaskan, tanggal 22 Ya. itu di jam berapa, boleh bawa anak, apa khusus dewasa? Enggak, jadi nama konsernya And You Don't Stop. And You Don't Stop. 2 jam, Gamila dengan musiknya, saya dengan musik saya. Acaranya di Rossi Music di Fatmawati. Oh, dekat rumah aku tahu tempat itu. Iya. Iya. Hanya Rp150.000, ketawa-ketawa, seru-seruan bareng. Tiketnya bisa dibeli di bit.ly/konser Panji Gamila, K, P, dan G-nya huruf besar. Beli aja di situ, beli online, beres habis itu. Tidak bawa anak ya? Oh, nggak boleh bawa anak? Tidak bawa anak ya? Sebaiknya sih enggak ya, sebaiknya enggak. Oh, nggak boleh Walaupun bawa anak. Kecuali anaknya udah kuliah. Anak-anak kamu nggak nonton? anak-anak saya dancer. Ya, jadi dipekerjakan. Ya, jadi semuanya harus menghasilkan uang. Break dance gitu, biar hemat lah. Kok ada ketawa-ketawa, ada stand up comedy juga? Ya enggak kok, gue kalau manggung banyak bercandanya juga, Bercanda. nggak bisa serius. Oke, kalau bilang ada ketawa-ketawa berarti akan lucu nanti ya, kita lihat ya nanti ya di Selalu konser. lucu, selalu lucu. Nggak pressure ya, nggak pressure ya. Gamila, Enak terima ya, Bu. kasih. Panji, terima kasih. 22 Desember, jangan lupa silakan lihat di media sosialnya mereka berdua untuk tiketnya. Muah. Selamat pagi semuanya. Dan